Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Reko Video Farm. Seperti biasa hari ini kita mau ngerosting teman-teman, tapi kali ini ada dua varian kopi ya. Ini proses dari Winey dan ini proses semi wash teman-teman. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, kita pahami dulu beansnya. Jadi kenapa kemarin itu saya bilang kalau kita lagi ngerosting itu nggak boleh patokannya di suhu teman-teman. Jadi kita harus membiasakan dengan feeling, dengan penglihatan warna dan aroma teman-teman. Nah, bagaimana semua itu bisa terbiasa, itu teman-teman harus sering-sering melakukan roasting sehingga nanti kamu terbiasa dengan hal-hal seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau ngerosting di level medium, kalau di level medium kita ngerostingnya kopi semi wash ini, itu suhunya mungkin di 215. Kalau misalkan kita lihat selesainya dari mesin yang saya gunakan ini ya teman-teman. Tapi berbeda lagi halnya dengan Winey. Nah, kalau Winey ini mungkin kalau di level medium roastnya itu di suhu 197 dia udah selesai. Nah, nanti kita lihat teman-teman ya, kita roasting ini mesinnya udah saya panasin, kita tunggu aja. Sekarang kita timbang dulu ya. Oke. Ini kopi Arabica Gayo teman-teman. Buat teman-teman yang belum nyobain kopi Gayo, boleh dicoba teman-teman sesekali, karena memang rasanya itu sangat strong ya. Makanya di luar negeri itu sangat banyak yang minati teman-teman. Jadi enaknya kopi Gayo ini udah faktor alam aja dia ini. Secara alamiah memang sudah enak sekali teman-teman. Oke, ini 2,4 kg. Kemudian yang Winey, kita siapkan yang Winey ya. Nah, secara fisik kopi Winey seperti ini teman-teman. Karakter aroma dan rasa yang dikeluarkan adalah aroma alkohol yang sangat tajam, seperti bergas itu, karena diakibatkan oleh fermentasinya ya. Ini fermentasinya di 3 minggu teman-teman, jadi warnanya udah seperti ini. Kalau misalkan fermentasinya lebih lama lagi, mungkin ya warnanya lebih agak gelap lagi ya, dan tentunya rasanya lebih strong lagi teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan seputaran kopi atau roasting, boleh ditinggalin di kolom komentar teman-teman, supaya saya bisa jelasin di video selanjutnya. Udah selesai, kita tunggu mesin roastingnya panas ya. Sekarang kita mau ngopi dulu teman-teman ya, saya mau ngopi dulu. Oke teman-teman, suhunya udah 190 derajat. Kita mulai roasting. Jadi kita roasting yang Arabica semi wash dulu ya, supaya nggak terkontaminasi aroma Winey ke dalam semi wash teman-teman. Oke, mari ya, matikan teman-teman.
kita set timer. Oke teman-teman, kopi udah masuk, jadi kita tunggu sampai mateng. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Kalau misalkan ini kita mau ngeroasting di level medium to dark yang semi wash atau full city plus ya teman-teman. Kemudian untuk winingnya nanti kita di level roast medium teman-teman. Oke, kita tunggu aja ini selesai. Seperti biasa teman-teman, jika ada pertanyaan mengenai mesin roasting atau mengenai cara roasting dari awal sampai akhir, silahkan ditinggalin di kolom komentar. Nanti akan dijelaskan kembali di video-video selanjutnya teman-teman. Nah, namun semua ini mudah-mudahan teman-teman udah bisa dan udah paham tentunya mengenai roasting teman-teman. Karena kan nggak mungkin kita ulang-ulangin terus kan penjelasannya. Nah, kembali lagi ke teman-teman harus sering-sering praktek, ntar bisa sendiri. Harus sering-sering membiasakan feeling teman-teman supaya teman-teman bisa merosting dengan sempurna teman-teman. Ini ini kita tunggu selesai yang itu dulu ya. Kalau misalkan dapetin hasil roasting yang merata, nah itu banyak faktor teman-teman. Yang pertama, kalau misalkan itu pertanyaannya, itu teman-teman harus perhatikan di spek daripada mesinnya teman-teman. Jadi ketebalan dari drumnya berapa mili gitu ya, semakin tebal akan semakin bagus teman-teman. Nah, banyak faktor. Kemudian perputarannya, RPM-nya itu semakin dia kencang berputar, maka hasil kopi akan semakin bagus. Nah, kenapa seperti itu teman-teman? Logikanya, ini kita lihat dari dekat ya. Logikanya teman-teman, kalau misalkan perputarannya itu cepat ya, kalau perputarannya cepat, sebentar saya buka airflow dulu teman-teman. Seperti biasa kita ngeluarin kulit ari ya, selama 30 detik teman-teman, jangan terlalu kelamaan ya. Nah, kenapa semakin ini lihat perputarannya, semakin cepat perputarannya akan semakin baik teman-teman, karena logikanya biji kopi itu tidak terlalu cepat bersentuhan dengan drum. Jadi apabila RPM atau perputarannya cepat, dia itu nggak terlalu menyentuh drum dengan cepat. Nah, kalau misalkan dia menyentuh drum dengan cepat atau RPM-nya dilambatin, maka tingkat kegosongan pada badan beans itu akan semakin cepat juga teman-teman. Jadi diingat, perputaran drumnya yang ini teman-teman, itu semakin kencang dia akan semakin bagus. Nah, biasanya saya pribadi kalau misalkan beansnya di atas 2 kg, tergantung mesin ya. Kalau mesin saya ini kan kapasitasnya 2,5 kg teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan saya masukin beans di 2,5 kilo atau 3 kg, itu maksimal ya 3 kg, itu RPM yang saya gunakan adalah 65 teman-teman. Dulu sempat 60 RPM nya. Nah, karena RPM 60 itu terlalu lama, jadi untuk memaksimalkan hasil dari roastingan saya menggunakan RPM 65. Namun teman-teman, tergantung lagi bagaimana mesin teman-teman, bagaimana mesin kamu. Karena kalau misalkan RPM 10 sampai dengan 90 itu teman-teman, beda mesin beda lagi perputarannya, tapi ya nggak beda-beda terlalu jauh gitu ya. Nah, kemudian, kalau misalkan teman-teman ngerosting di bawah 1,5 kilo lah, itu kan kopinya sedikit teman-teman. Sedangkan kapasitas untuk mesinnya 2,5 kilo. Terus kita mau masukin
beans di 500 gram atau 1 kilo itu bisa teman-teman. Namun RPM-nya itu dipercepat. Jadi kalau misalkan 1 kilo, biasa saya menggunakan RPM di 75 teman-teman. Ini kalau menggunakan mesin sama dengan merek yang saya gunakan. Tapi kalau misalkan beda merek, ya beda lagi RPM-nya teman-teman. Nah, bagaimana dengan yang ngerosting setengah kilogram? Nah, kalau setengah kilogram lebih tinggi lagi RPM yang digunakan teman-teman, bisa sampai 80 atau 90 teman-teman. Jadi intinya karena dia terlalu sedikit ya, jadi kita harus menggunakan RPM yang kencang supaya nggak cepat hangus binnya teman-teman. Oke, udah kita masukin ke dalam antrian. Selesai, ini bakal kita roasting yang Winey teman-teman. Kita cek. Ini warnanya cantik teman-teman. Warna cantik ini dipengaruhi oleh beans yang bagus juga teman-teman. Beans yang bagus itu beannya minimal ya, memiliki kadar air yang sudah di bawah 13% teman-teman. Semakin kering maka kita ngerosting akan semakin baik teman-teman, semakin mudah untuk kita ngerosting. Oke, seperti ini aja untuk ngerosting. Jangan lupa kita cek lagi ampasnya teman-teman, jangan sampai terbakar ya di sini. Oke, kita buang dulu, ini udah hampir penuh. Nah, beginilah teman-teman keseharian saya ngerosting, terus cukupin kebutuhan buat teman-teman pegiat coffee shop. Ya, mudah-mudahan lancar ya, doakan teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa berkembang terus usaha saya. Amin. Usaha teman-teman juga. Terus mudah-mudahan juga teman-teman yang mau memulai pertama kali, semoga dilancarkan. Terus berjuang ya, terus mencoba, jangan takut untuk gagal, karena semua orang yang ingin memulai sesuatu itu pasti mengalami kegagalan teman-teman. Cuman untuk meminimalisir itu kamu bisa melihat dan mempelajari kawan-kawan yang udah duluan melaksanakan apa yang kamu inginkan teman-teman. Misalkan nih kayak saya dulu kan, kalau untuk saya suka nggak paham kalau ngelihat YouTube sih. Kadang saya kurang paham karena memang terlalu banyak bahasa istilah gitu ya. Makanya saya buat video ngerosting ini sebisa mungkin saya lihat pengalaman saya yang memang nggak paham gitu kan. Jadi saya pakai bahasa yang sederhana supaya teman-teman paham, biar nggak kayak saya dulu nggak paham. Kalau lihat YouTube ini apa sih namanya nih ya, nanti tanyain aja teman-teman biar saya jelaskan sejelas-jelasnya ya. Oke teman-teman, ini udah masuk first crack. Oke teman-teman ya, diperhatikan ini udah 15 menit, cuman kita mau ngerosting di Full City Plus, jadi level roastnya di Full City Plus. Mungkin harus agak lama sedikit teman-teman, tapi ini udah hampir selesai teman-teman. Oke ya, selesai teman-teman. Setelah ini kita masuk ke roasting Winey. Ini tunggu dingin ya. Ini sekarang Winey teman-teman. Ini di 16 menit kita stop ya. Selesai di 16 menit teman-teman.
sekarang kita mulai lagi untuk yang winey. Tuh kayak gini aja ngerosting itu teman-teman, gak terlalu sulit lah. Paling kalau udah sering-sering udah bakalan paham sendiri nanti. Nah, ini aluminium ducting untuk uap dari panasnya kopi yang baru kita roasting itu diisap oleh pendingin dan dia ngeluarin uap di sini. Makanya kalau lagi ngerosting itu saya suka kepanasan teman-teman. Nah, apalagi roastingnya sampai 30 kilo aja udah harus istirahat dulu ya, nggak tahan ya. 50 kilo sekitar 6 jam mungkin. 30 kilo ya 4 jam atau 4 jam setengah lah. Ini teman-teman, secara fisik dia udah lumayan ya. Ini hasil karya roastingan saya loh, dengan ngerosting, sering-sering ngerosting. Ini hasilnya ngembang loh teman-teman. Nah ya, jadi kalau misalkan kita nggak sering ngebiasain roasting, mungkin nanti hasilnya nggak ngembang dia, tapi warnanya udah hitam. Ini cantik warnanya ini. Untuk karakter yang dikeluarkan ini, untuk rasanya nggak terlalu dia dominan pahit, asamnya tipis deh ini kalau full city plus seperti ini teman-teman. Langsung dipindah ke toples, jadi saya nggak pakai yang aluminium foil itu. Tapi kalau memang ada dari teman-teman ada ide yang murah ya pastinya ya, kadang ada ide untuk ini plastik ini untuk packaging yang pakai packaging yang unik gitu, kadang ada ide dari teman-teman, boleh di komen ya, bantuin saya ya teman-teman. Udah bosan ini pakai packaging yang zipper ini. Tuh sini dulu lah. Nah, ini winey teman-teman, jadi dia kuning kemerahan. Untuk aromanya tajam sekali ini teman-teman. Terus kalau winey ini, kalau kamu pinter buatnya, itu bakalan buat kamu mabok teman-teman. Jadi pusing kita kalau minum ini. Kalau memang wine-nya keras itu memang sampai muntah. Saya pribadi pernah itu sampai muntah teman-teman, pusing. Padahal baru 2 kali seruput itu. 2 kali seruput paling berapa mili itu ya, sekitar 7 mili cuman disajikan 7 mili. Cuma dia ngebuatnya pakai Vietnam drip, tapi Vietnam drip itu nanti hasilnya kalau nggak salah cuma 30 mili, tapi itu selesai dalam waktu 2 jam teman-teman. 2 jam loh itu, bayangin kayak mana dia ngebuat itu 2 jam. Saya juga bingung, tapi luar biasa winey yang seperti itu. Kalau untuk dikasih harga berapa ya, itu nilainya 9,8 kalau menurut saya teman-teman, karena 2 kali seruput aja udah buat pusing. Itu kalau cerita winey ya teman-teman. Nah lihat nih, ini kan posisi winey-nya ini hampir mateng, bahkan udah first crack teman-teman. Tapi kalau kita lihat suhunya masih 100 suhu bins ya, 188 derajat Celcius. Nah makanya itu kita harus ngebiasain ngelihat dari, bukan lihat aja ya, lihat, cium aromanya, kemudian dengar first cracknya itu.
kan dia untuk patokan pertamanya itu kan first crack teman-teman, tapi jangan sampai kehangusan juga, jangan sampai nggak mateng juga dalamnya, itu maksudnya teman-teman. Ini sedikit lagi ya, ini mungkin. Terus waktu juga teman-teman, waktu juga mungkin 10 menit udah selesai kalau ini. Oke, kita buka semua airflow-nya, apinya udah bisa kita matikan ya. Saya matikan api nih teman-teman, udah nggak ada lagi tuh suhunya. Makanya jangan berpatokan di suhu ya kalau ngerosting itu, nanti kamu sendiri yang susah. Karena kalau misalkan kamu patokannya di suhu, nanti kalau misalkan kamu lagi ngerosting di mesin yang lain ya udah bingung kamu. Jadi nggak boleh patokannya di suhu teman-teman. Cakep ini wine-nya, tapi soft ya. Ini kalau ini kurang strong teman-teman, ini soft aja nih. Oke, udah hampir matang, kita hidupin cooling agitator. Oke. Ya, kalau udah selesai nih dibuka teman-teman. Airflow dibuka, cutter hopper dibuka, kompor juga dibuka. Oke lah teman-teman ya, sampai di sini dulu kita udah selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share, like, dan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan seputaran roasting terutama teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.